Salam saudara-saudara. Lelucon siksaan kubur. Apakah memang ada siksaan kubur itu? Felix Yao ngobrol sambil ketawa tentang siksaan kubur. Kenapa siksa kubur ada di kuburan? Karena kalau adanya di rumah namanya siksa rumah. Nah, KDRT. Kan itu ada dua kata, siksa sama kubur. Kubur. Nah, lu nanya kenapa di kuburan? Kan dari namanya udah siksa. Kayak nasi goreng. Kenapa digoreng? Enggak, I mean kayak kan bisa disiksa dimanapun. Kenapa siksa kubur ada di kuburan? Karena kalau adanya di rumah namanya siksa rumah. Iya. Yahya Walone sedang mengalami bencana kehidupannya dan juga sudah setahun ini Insan Mokoginta sudah setahun dalam kubur lebih. Apakah siksaan kubur itu terus-menerus dilakukan sampai kiamat? Sejumlah hadis menerangkan tentang siksaan kubur bagi golongan tertentu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lantas sampai kapan siksaan tersebut berlangsung? Menurut hadis yang berasal dari Aisyah, siksaan kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah menceritakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menuturkan tentang siksaan kubur. Kemudian wanita Yahudi itu berkata, semoga Allah melindungimu dari siksaan kubur. Saja'ul Aqra, ular yang menemani alam kubur, orang-orang lalai sholat. Aisyah lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau menjawab, ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang. Aisyah kemudian bertutur, sejak saat itu tidaklah saya melihat Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ini hadis Bukhari, Muslim, dan Nasa'i. Menurut Isham bin Muhammad Asy-Syarif dalam Al-Jami' As-Sahih min Ahadisun Nisa, al-hadis tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksaannya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustadz Felix Yao harus membaca dengan benar dan jangan bercanda karena itu berkaitan dengan Yahya Walone, saudaramu itu. Sama-sama mu'alaf. Jangan mentertawakan. Nanti jangan-jangan kamu giliran selanjutnya untuk disiksa dalam kubur. Lalu apakah siksaan kubur itu akan berlangsung terus-menerus sampai kiamat? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan hal ini dalam sebuah hadis kitabnya yang berjudul Ar-Ruh lil Ibnil Qayyim. Menurutnya ada dua pendapat mengenai hal ini, yakni siksa kubur akan berlangsung sampai hari kiamat, sampai malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Dan pendapat lain menyebut siksa kubur akan terputus karena amalan tertentu. Ya biarkan mereka itu selalu punya pendapat macam-macam. Bahkan seorang Felix Yao, saudara-saudara, bisa menyetir dan mengendalikan ayat-ayat, hadis-hadis, dan ajaran Islam itu. Sementara orang yang pintar di dalam memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, itu tidak terpakai pendapatnya. Bahkan alim ulama, bahkan MUI sendiri kalah dengan Felix Yao. Pendapat yang menyebut siksa kubur itu berlangsung hingga hari kiamat itu bersandar pada hadis Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi
Nabi di dalamnya disebutkan sabda beliau, dia melakukan yang demikian itu hingga hari kiamat. Dan ini adalah pendapat-pendapat yang lebih kuat sebenarnya dalam hadis Al-Arba'in bin Abbas dari Abdul Aliyah dari Abu Hurairah turut disebutkan tentang orang yang memukuli kepalanya dengan batu. Dan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada selang waktunya. Terus memukul kepalanya dengan batu karena banyak dosa, karena hal-hal di mana dia itu tidak menundukkan kepala, dia tidak sholat. Sementara itu pendapat kedua menyebut siksa kubur akan berhenti hingga waktu tertentu dan setelah itu terputus. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan siksa kubur ditimpakan kepada sebagian orang durhaka yang kesalahannya ringan sehingga dia dijatuhi siksa sesuai dengan kesalahannya. Kemudian siksa ini di neraka ditinggalkan dan diringankan lalu ia dibebaskan dari neraka tersebut. Saudara, jangan aneh-aneh ya si Felix Xiao. Siksa kubur itu juga bisa terputus karena doa, sedekah, istighfar, pahala haji, ataupun bacaan yang dilakukan kerabat atau yang lainnya. Hal ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti yang dilakukan orang untuk memintakan syafaat bagi orang-orang yang disiksa di dunia, sehingga orang itu bisa dibebaskan berkat syafaat yang dimintakan baginya. Tentu saja ini adalah hadis-hadis hanya untuk nakut-nakutin Muslim. Ya Muslim yang percaya ya silakan. Kalau saya mah lebih baik tinggalkan sekalian itu ajaran. Jadi ketika saudara-saudara saya, bagaimana kalau menghajikan orang tua kita? Kita harus menjual harta kekayaan itu. Saya marah dengan keluarga saya. Jangan bodoh, ngapain menghajikan orang yang sudah meninggal dunia, gitu. Gak ada gunanya. Lalu dengan begitu akan diringankan. Orang amal dan kebaikan hati kok. Gak usah terlalu sibuk dengan ajaran konyol seperti itu. Bahwa badal haji itu diperlukan. Nah kalau badal haji kan 2,5 juta itu. Satu mama kita ini haji 2,5 juta. Lah satu badal haji itu bisa menghajikan 5 orang, 6 orang, 10 orang. Tapi ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Ya, lalu yang terkenal syafaat Nabi. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak percaya. Saifuddin Ibrahim disuruh percaya. Bohong semua. Katanya disiksa, dipukul pakai palu. Kemudian ada ular tuban yang akan menggigit dan menyiksa, mematuk kepala orang yang ini di dalam kubur nanti. Itu pun jika Allah berkenan merahmati orang yang dimintakan syafaat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia punya guru namanya Ibnu Taimiyah. Bagaimana saudara-saudara masih percaya dengan siksaan kubur? Saya tidak percaya sama sekali. Nah, sekarang muncul Muslim juga banyak yang tidak percaya dengan siksaan kubur karena ejekan-ejekan saya ini berlanjut dan merambat kemana-mana omongan saya ini. Salah satu riwayat, lanjut, untuk menguatkan pandangan pendapat ini adalah dari Amr bin Jarir. Ia berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya seraya berkata, wahai penghuni kubur yang terasing ini,
ini ada hadiah dari saudaramu. Makanya mendoakan orang dalam kubur. Loh, saya sudah tidak mendoakan lagi mama saya, bapak saya, ngapain didoain? Ya, dia sudah selesai. Apalagi sudah jadi orang Kristen, pendeta lagi. Aneh, ada siksaan kubur. Malaikat kurang ajar kok menyiksa orang sudah mati. Udah jelas mati disiksa. Goblok malaikat. Awas lu. Nah, ini pendapat Islam. Siksaan kubur juga bisa diringankan mengutip tafsir Syarhul Amdatul Ahkam karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ada suatu hadis Bukhari Muslim yang menceritakan bahwa siksa kubur bisa juga diringankan. Dari Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi melawat 2 kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua benar-benar disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah seorang di antara keduanya adalah orang yang tidak bertakbir ketika buang air kecil, dan yang lainnya suka menyebarkan kata-kata untuk mengadu domba. Bahaya juga adu domba ini ya. Jadi kena siksa dalam kubur. Lalu beliau mengambil pelepah kurma dan membelahnya dan menjadi 2 bagian. Lalu beliau menancapkan 1 bagian masing-masing di kuburan mereka. Berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu? Beliau menjawab, semoga hal ini dapat meringankan siksa dari keduanya selama pelepah kurma ini belum mengering. Begitu. Jadi hadis tersebut kemudian melahirkan pendapat bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan adalah sunnah. Bagaimana kalau di Indonesia nggak ada pohon kurma? Rasain lo. Nggak diampunin sama Allah gara-gara tidak ada pelepah kurma. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.